Tenun menjadi salah satu sendi perekonomian di Desa Telulata. Sebagian besar masyarakat di Desa Telulata merupakan pengrajin tenun, baik pria ataupun wanita. Basis alat yang digunakan oleh pengrajin merupakan alat tenun bukan mesin. Melalui video ini, tim Kukerta Integrasi Abdi Masyarakat Desa Telulata 2021 akan memperlihatkan tahapan pembuatan kain tenun. Tahap yang pertama disebut dengan mengkelos. Benang lungsing yang masih dalam bentuk gumpalan atau gulungan selanjutnya dipintal atau digulung dalam gulungan kecil yang disebut bobin atau di daerah sini disebut dengan anting. Untuk memudahkan proses ini, dibuatlah sebuah alat yang merupakan hasil modifikasi dari dinamo pada kipas angin. Menghani atau mengani adalah tahap kedua dari proses menenun setelah mengkelos. Pada proses ini dimulai dari menguraikan benang-benang dari anting kelos sebanyak 58 hingga 60 anting. Jumlah ini merupakan jumlah paku yang terdapat pada alat anian, yang mana jumlah paku ini mengartikan lebar dari satu helai kain tenun. Anting-anting diuraikan dan dipisah dengan alat pemisah yaitu sisir anian. Sisir anian terdiri dari dua rangkap. Yang pertama memiliki kerapatan yang masih besar, kira-kira 3 hingga 5 mm. Sedangkan sisir kedua memiliki kerapatan yang lebih kecil, kira-kira 2 hingga 3 mm. Sisir kedua ini juga dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri guna untuk merapikan dan mengatur benang uraian alat aniannya. Alat anian berupa tabung dengan keliling lingkaran kira-kira 1,2 meter, di mana ini merupakan panjang dari satu helai kain. Sistem penggunaan alat anian ini yaitu dengan diputar sehingga benang membentuk sebuah gulungan. Dalam satu gulungan benang, pada alat anian menyatakan satu helai kain tenun. Jika pengrajin ingin membuat atau menentukan berapa banyak helai kain yang akan dibuat, pengrajin hanya perlu menghitung berapa gulungan yang dia kerjakan. Setelah melewati proses tadi berupa penganian, benang dipindahkan ke dalam sebuah boom. Setelah memperoleh gulungan benang dalam boom, kemudian proses pemasangan benang dari boom ke karang. Pada proses ini sangat dibutuhkan ketelitian karena pada proses ini termasuk proses yang sulit, bahkan bagi pengrajin tenun sekalipun. Dilanjutkan dengan pemasangan benang ke sisir dari karang. Pada proses ini dibutuhkan kesabaran karena harus memasukkan benang satu demi satu ke setiap celah sisir pada alat tenun. Bagi beberapa pengrajin tenun, mereka memiliki sebuah alat yang dapat memudahkan pada proses ini. Alat ini tidak memiliki nama yang spesifik karena hanya dibuat untuk kepentingan pribadi masing-masing penenun dan tidak dipasarkan. Pada proses ini, jika terjadi kesalahan dalam pemasangan benang ke sisir maka harus dilakukan dari awal. Karena jika terjadi kesalahan pemasangan seperti salah satu celah sisir tidak terisi, maka itu akan berpengaruh pada corak kain tenun nantinya, dan itu akan mengurangi keindahan dan kerapian motif kain, bahkan dapat merubah motif menjadi tidak jelas.
Sebaiknya sebelum memulai kegiatan menenun, alangkah baiknya mengecek alat tenun terutama bagian sisir ini karena kesalahannya sangat fatal dan menghabiskan waktu. Setelah melalui proses pemasangan pada karab dan sisir, selanjutnya adalah dinaikkan ke rumah tenun. Selanjutnya proses penyetelan. Sisir yang sudah terpasang benang-benang kemudian dimasukkan ke dalam pelantah dan dikunci. Lalu benang tadi diikat ke bum gulungan. Gerigi pada bum gulungan berfungsi sebagai penegang kain dan paralon-paralon ataupun bambu untuk memisahkan benang atau biasanya disebut dengan pelebas. Pelebas ini tidak boleh lepas. Jika lepas, nantinya tidak bisa dikutip entah berasnya untuk membuat motif. Ya, paralon, bambu, ataupun pipa berfungsi sebagai pembatas agar benang tidak kusut dan merupakan bentuk motif yang akan dibuat. Setelah proses penyetelan selesai, baru masuk ke tahap penenunan. Pada bagian pelanta terdapat alat yang disebut pikes, yang mana berfungsi sebagai pendorong teropong ke kanan dan ke kiri ketika pelanta digerakkan. Teropong adalah tempat benang palet yang merupakan golongan benang pakan. Benang pakan berfungsi sebagai penyusun motif kain tenun atau pembentuk benang-benang menjadi kain. Untuk posisi pijakan ketika bertenun berdasarkan posisi dari teropong. Jika teropong di posisi kanan, untuk pijakan yang diinjak pada bagian kiri. Begitu sebaliknya. Coban adalah alat untuk memasukkan benang untuk menentukan motifnya. Tahapan-tahapan tadi terus dilakukan hingga kain tenun selesai.